Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih, pimpinan, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam boleh kami lalui, Engkau sudah menjaga dan melindungi kami dan membangunkan kami pada pagi hari ini dengan hari yang baru, kekuatan yang baru, udara yang segar yang Tuhan berikan. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau. Tuhan, mari berbicara kembali kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari surat Filipi pasal 2 ayat ke-12. Dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Saudara, tema kita hari ini ialah kerjakan keselamatanmu. Saudara, menjadi orang Kristen tidak berhenti hanya dibaptis dan pergi ke gereja atau beribadah setiap minggu. Dibutuhkan lebih dari sekedar dibaptis dan rajin ke gereja atau beribadah untuk dapat disebut sebagai murid Yesus yang sejati. Murid Yesus yang sejati bukanlah gelar saudara, tapi murid Yesus yang sejati juga bukan sebuah status sosial. Menjadi murid Yesus yang sejati seharusnya menjadi kerinduan hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Menjadi murid yang sejati seharusnya menjadi tujuan setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Saudara, menjadi murid Yesus yang sejati artinya kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang jauh dari sempurna. Dan setiap hari dengan rendah hati kita belajar untuk tunduk pada pembentukan Tuhan yang menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Saudara, kita mengetahui banyak godaan di dunia ini yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tidak jarang kita melihat banyak orang Kristen yang hidupnya sudah mulai berkompromi dengan dunia ini. Karena itu mereka sendiri tidak mengerti mengapa mereka menjadi orang Kristen, dan situasi ini banyak dialami oleh orang Kristen. Karena yang menjadi Kristen misalnya karena keturunan, karena mereka sendiri belum bertobat dengan kesungguhan hati dan mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Saudara, kita sering kali mendapati banyak orang mengaku Kristen tetapi masih membuat Tuhan menangis. Kita lupa bahwa kita setelah diselamatkan oleh Tuhan, masih ada tugas yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Yaitu apa? Mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ayat mas yang kita baca hari ini dikatakan, "Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Saudara, apa artinya perkataan Rasul Paulus ini? Mengerjakan keselamatan. Apakah kita harus mengusahakan keselamatan agar kita mendapatkan hidup yang kekal? Saudara, kita harus hati-hati menafsirkan bagian ini. Bagian ini tidak sedang menekankan bahwa keselamatan adalah usaha manusia. Karena pernyataan ini sangat bertentangan dengan pengajaran Alkitab yang mengatakan bahwa keselamatan semata-mata adalah anugerah Allah tanpa adanya usaha ataupun andil manusia. Artinya apa? Dalam mendapatkan hidup yang kekal, kita tidak mengusahakan atau menambahkan sesuatu ke dalam karya Kristus yang sudah Tuhan kerjakan buat kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Karya penebusan Kristus di atas kayu salib sudah sempurna satu kali untuk selamanya. Dan penebusan Tuhan Yesus sudah cukup membawa kita untuk memperoleh pengampunan dan hidup yang kekal. Saudara, kata mengerjakan bermakna ialah menyelesaikan. Mengerjakan
apa yang sudah kita peroleh, maka kita mengisinya dengan hidup menyenangkan Tuhan, dengan hidup melayani Tuhan, dengan hidup menghargai keselamatan yang sudah kita terima. Saudara, jadi kerjakan keselamatan dapat diartikan sebagai tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan untuk melakukan tujuan Tuhan. Mengapa kita bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki, supaya hidup kita dapat menghasilkan buah-buah rohani yang baik. Sikap seperti apakah saudara yang harus dimiliki oleh orang percaya dalam mengerjakan keselamatan? Pertama ialah ketaatan kepada Tuhan. Dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya, kita harus hidup berintegritas, di mana kita harus hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan dan kehendak Tuhan dimanapun kita berada, baik di depan orang maupun di tempat di mana tidak ada orang tahu. Saudara, dalam dunia sekarang ini, hidup dalam ketaatan tanpa dibatasi situasi memang tidak mudah. Tetapi ini yang Tuhan mau bagi setiap kita. Taat kepada Tuhan dengan melakukan segala sesuatu perintah Tuhan dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya hidup kita boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, kita sungguh mengucap syukur atas keselamatan yang telah kita terima. Karena itu Tuhan mau agar kita tidak menyia-nyiakannya, tetapi sebaliknya kita menghargainya dengan mengisinya dengan ketaatan, berpegang teguh kepada firman Tuhan dan berjalan di dalam terang firman Tuhan. Saudara, Rasul Paulus memberikan nasihat ini supaya kita mengerjakan keselamatan yang telah kita terima. Kita dapat mengerjakannya dengan sungguh-sungguh supaya hidup kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, hidup sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, tidaklah mudah di tengah-tengah dunia ini. Banyak tantangan, banyak godaannya. Karena itu Tuhan mau kita mengerjakan, mengisi keselamatan yang sudah kita terima daripada Tuhan dengan takut dan gentar. Kita menghargainya. Oleh karena apa? Karena Yesus sudah mengerjakannya buat kita dengan penuh pengorbanan. Dengan kasih yang tulus, Tuhan menyelamatkan kita. Dan sekarang Tuhan mau kita menghargainya dengan hidup bagi Tuhan dan hidup mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, mari kita belajar hari ini kita mengerjakan keselamatan yang sudah kita peroleh. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Mampukan kami Tuhan sebagai manusia yang lemah ini untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup di dalam kebenaran-Mu dan boleh sungguh-sungguh belajar membuat wajah-Mu tersenyum Tuhan di dalam kehidupan kami dengan taat kepada Engkau. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pimpin Tuhan kehidupan kami hari ini. Tuhan, sertailah kami. Kami bawa sakit penyakit daripada saudara-saudari kami ya Tuhan. Mungkin ada yang sedang sakit kanker paru-paru. Tuhan, tolong Engkau juga menjamah, memulihkan, menyembuhkan dengan kuat kuasa-Mu. Memberikan kekuatan Tuhan. Mungkin ada yang sakit kanker pankreas ya Tuhan. Engkau juga tolong Tuhan. Engkau yang boleh memberikan pertolongan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu yang ajaib. Mungkin Tuhan sedang sakit Tuhan, kanker kulit. Oh Tuhan, Engkau yang tahu penderitaannya. Engkau yang melawat Tuhan. Engkau yang menjamah juga dan menyatakan kuat kuasa-Mu. Mungkin Tuhan ada yang bergumul Tuhan dengan saraf kejepitnya. Tuhan tolong. Engkau juga yang boleh menjamah, memulihkan keadaan daripada saudara-saudara kami ya Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami berserah kepada Engkau, membawa hidup, beban kami, masalah keluarga kami juga dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau juga Tuhan yang memberikan pemulihan, memberikan anugerah-Mu bagi setiap kami ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu. Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.